Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah ilmu agama. Yang mana dengan ilmu agama itu kita bisa mendapatkan bekal dalam kehidupan kita di dunia ini, yang mana dengannya kita bisa membawa amalan-amalan yang baik yang nanti kita bawa di hari kiamat kelak, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita tidak akan benar, tidak akan sahih, tidak akan makbul, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu agama atau ilmu syar'i. Yang mana ilmu agama itu adalah hukum-hukum yang kita pelajari berdasarkan dengan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu agama yang benar, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan dengan dalil. Dan Islam atau agama kita telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, sehingga kita di dunia ini tidak hanya sia-sia dalam hidup. Kita di dunia ini benar-benar memaksimalkan kehidupan kita untuk bisa memaksimalkan amal ibadah kita dan berbuah pahala. Segala sesuatu sudah diatur dalam Islam, baik itu dari segi akidah atau keyakinan. Bahkan sebagian besar atau bahkan porsi paling besar adalah terkait dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah. Ilmu agama ini porsi paling besar adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Lalu kemudian di sana ada hukum-hukum dan syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada kita. Lalu kemudian ada muamalah, ya, berinteraksi dengan manusia. Itu juga sudah dijelaskan oleh Islam, sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama. Lalu kita berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu ada istilah hablum minallah wa hablum minannas, yaitu hubungan tali dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, serta hablum minannas, yaitu hubungan dengan sesama manusia, beradab dengan sesama manusia, yang mana kita dalam hidup tentu tidak sendiri. Kita memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu adalah keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan yang paling dekat di antara orang-orang itu adalah tetangga kita. Ya, jadi kita perlu untuk mempelajari sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, selain yang berkaitan dengan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga terkait dengan urusan kita kepada sesama manusia, di antaranya adalah dalam bertetangga. Islam sudah, subhanallah, agama yang paling sempurna. Bahkan urusan dalam bertetangga, berinteraksi dengan manusia, itu sudah ada aturannya dalam Islam. Sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan itu juga menjadi wasiat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga sangat penting bagi kita setiap kaum muslimin untuk mempelajari dan memiliki ilmu terkait dengan adab bertetangga. Dan ini lebih ditekankan lagi kepada para muslimat, kepada para ibu-ibu, kepada para akhwat, yang mana kebanyakan ibu-ibu dan juga wanita itu kegiatannya berada dalam rumah, sehingga interaksi dengan tetangga itu sangat intens dan banyak. Ya, sering berinteraksi dengan tetangga. Oleh karena itu, Islam memperhatikan hal ini dengan baik sekali. Islam memberikan porsi yang sangat besar. Ya, apabila kita lihat hadis-hadis yang terkait dengan tetangga, kebanyakan dari hadis-hadis tersebut adalah ditujukan kepada para wanita. Sehingga di sini para akhwat, para ibu-ibu belajar tentang adab bertetangga adalah salah satu ilmu yang sangat urgen bagi setiap kaum muslimah. Bahkan seseorang yang apabila seorang wanita, meskipun dia ibadahnya banyak, meskipun dia subhanallah puasa dengan baik dan sejenisnya, semua amalan ia lakukan, tapi ia buruk kepada tetangganya, maka dia terancam bisa masuk neraka. Sebagaimana yang terdapat di dalam suatu hadis nanti akan kita bacakan. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari terkait dengan adab bertetangga. Pada kajian malam hari ini, insya Allah akan kita bahas beberapa pembahasan dan pembahasannya cukup panjang sehingga nanti apabila waktu tidak memungkinkan, mungkin bisa kita bagi dua. Mungkin pertemuan ini lalu nanti di pertemuan ke depannya akan kita lanjutkan. Akan kita bahas beberapa hal terkait dengan adab bertetangga. Yang pertama yaitu kita perlu tahu siapakah yang disebut dengan tetangga. Tetangga kita itu siapa? Apakah dia orang yang jauh atau orang yang dekat atau dia orang yang berada di depan rumah kita atau bagaimana? Lalu kita juga akan mempelajari tentang urgensi belajar adab bertetangga. Fadilahnya apa ketika kita menjadi tetangga yang baik? Pentingnya apa kita belajar bertetangga, ya, belajar adab dalam bertetangga. Yang ketiga, yaitu petunjuk dan sunnah Nabi dalam bertetangga. Karena terdapat banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan dan memberitahu kepada kita tentang bagaimana cara bertetangga, serta mewanti-wanti para umatnya agar jangan sampai menjadi tetangga yang buruk. Oleh karena itu, ini pembahasan paling inti ya. Kita harus bertetangga dalam bertetangga ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dan ini kebanyakan banyak orang bertanya, bagaimana menghadapi tetangga yang buruk? Ketika kita tinggal di suatu komunitas, lalu di sana ternyata ada tetangga kita yang buruk atau tetangga kita yang tidak baik, atau tetangga yang suka mengganggu kita, maka bagaimana cara kita dalam menghadapinya? Dan yang terakhir, pembahasan yang kelima yaitu 6 pedoman dalam hidup bertetangga, 6 kaidah. Jadi pedoman kita dalam hidup bertetangga itu ada 6 intinya. Toyib, kita mulai pembahasan pertama yaitu siapakah yang disebut dengan tetangga. Karena kita misal bapak atau ibu, ya, ibu-ibu atau akhwat atau para kaum muslimah yang misalnya tinggal di suatu komplek. Ya, komplek perumahan itu kan biasanya rumahnya Masya Allah banyak. Dalam satu komplek misalnya itu ada misalnya 60 rumah dalam satu perumahan. Atau kalau nggak gitu di desa mungkin ada berapa rumah. Apalagi kalau di desa itu kan biasanya rumah itu jaraknya jauh-jauh, luas karena areanya. Satu rumah itu biasanya punya kebun luas, lalu sebelahnya lagi mungkin jarak 10 atau 15 meter baru ada rumah lagi dan sejenisnya. Beda lagi keadaannya dengan yang tinggal di kota. Misal umahat atau akhwat atau ibu-ibu yang tinggal di kota, yang biasanya tinggal di apartemen misalnya, yang mana tetangganya bukan kanan kiri tapi tetangga atas dan tetangga bawah. Nah, yang manakah dari tetangga-tetangga tersebut itu secara syar'i atau secara syariat disebut sebagai tetangga yang mana kita wajib untuk menerapkan adab-adab bertetangga yang diwajibkan oleh Islam. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Di antara para ulama ada yang menyebutkan yang pertama yaitu bahwasanya yang disebut dengan tetangga adalah 40 rumah terdekat.
Jadi kalau misal dihitung ya 40 rumah terdekat dari depan misalnya, kita hitung 40 rumah terdekat itu mana? Satu Fulan, misalnya Bu Aminah, lalu kemudian siapa lagi Bu Aisyah, kemudian Bu siapa lagi, lalu kiri segini sampai 40 rumah. Nah ini para ulama menyebutkan bahwasanya itu disebut sebagai tetangga, yang mana kita memiliki kewajiban untuk beradab, untuk menerapkan adab dalam bertetangga. Dasarnya atau dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyebutkan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwasanya hak tetangga itu 40 rumah yang membatasi rumah kita sendiri. Ulama lain lebih mempersempit. Ada pendapat ulama lain yang mempersempit. Mereka menyatakan bahwasannya yang disebut dengan tetangga itu adalah yang rumahnya atau batas rumahnya, misal pagar atau batas tembok, misal yang tinggal di apartemen itu misalnya, yang mana rumahnya atau temboknya atau batas rumahnya saling menempel. Nah, ini kalau misal tinggal di mana di apartemen, maka tetangga sebelah apartemen kita, ya, orang yang tinggal di sebelah apartemen kita, dia adalah tetangga itu misalnya, maka dialah yang disebut sebagai tetangga kita. Nah, setelahnya apakah disebut lagi? Tidak. Ya, jadi pendapat ulama ini adalah yang benar-benar menempel di sekitar kita, yang benar-benar dia satu tembok dengan kita atau pagar batasnya benar-benar satu area dengan kita. Nah, ini lebih sempit lagi. Ya, ini lebih sempit lagi. Yang mana dinyatakan oleh para ulama bahwasanya yang dinamakan datangan tetangga adalah dia yang rumahnya benar-benar menempel dengan rumah kita dari seluruh penjuru atau seluruh sisi, depan, belakang, ya, kanan dan kiri. Nah, ini apabila empat empat sisi ini ada tetangga yang rumahnya benar-benar mendekat dengan kita, maka itu disebut dengan tetangga. Berbeda kalau ini dinyatakan oleh para ulama, berbeda apabila dipisah dengan jalan yang besar. Kalau cuma dipisah dengan jalan, misalnya jalan komplek atau jalan gang, masih disebut tetangga. Akan tetapi bila dipisah, ada pemisahnya, misal dipisah dengan jalan tol. Nah, ini sudah tidak disebut dengan tetangga lagi. Atau dipisah dengan, anggap aja bukan jalan tol ya, anggap saja dipisah dengan sungai gitu misalnya. Maka ini sudah tidak lagi disebut tetangga menurut pendapat yang ini. Pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga itu sesuai dengan adat dan kebiasaan. Nah, jadi yang ini, yang pertama tadi, pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya tetangga itu 40 rumah, ini sangat luas. Ya, apabila kita praktekkan sangat luas sekali, bisa jadi satu desa itu semuanya tetangga kita. Ya. Apalagi yang tinggal di perumahan atau komplek. Atau kalau nggak gitu tinggal di apartemen. Masya Allah, mungkin bisa sampai berapa gedung apartemen adalah tetangga kita semua. Tangga kita yang dimaksud di sini adalah sesuai syar'i. Nah, yang terakhir, pendapat terakhir ini adalah mereka yang disebut sebagai tetangga adalah yang sesuai dengan adat dan kebiasaan. Tentu yang di desa berbeda dengan adat yang di kota. Tentu yang tinggal di perumahan berbeda, ya ini disebut tetangga atau tidak, berbeda dengan yang tinggal di apartemen. Kita ambil contoh, misalnya di desa, meskipun dia adalah tetangga jauh, kita masih nyebut mereka tetangga kita. Karena interaksinya sering dan sering ketemu. Berbeda dengan yang di apartemen, karena orangnya berpindah-pindah. Kadang tetangga paling atas tidak kenal dengan bawahnya. Nah, ini kalau sering berpindah-pindah, tentu kadang tidak disebut dengan tetangga oleh adat dan kebiasaan. Di apartemen misalnya atau di kota, yang mana ya, misalnya bahkan di kota. Di kota rumah satu orang, misalnya, dengan rumah orang lain sudah terpisah mungkin dengan bangunan toko atau mall atau bangunan yang cukup besar gitu misalnya, bangunan pasar. Maka mereka ini dan ini sudah tidak disebut dengan tetangga. Maka ini kembali kepada adat kebiasaan, kembali kepada bagaimana manusia menyebutnya. Dan wallahu alam pendapat terakhir inilah yang insya Allah paling rojih dan juga paling benar sebagaimana disebutkan oleh beberapa para ulama.
Jadi yang disebut dengan tetangga sesuai hukum syar'i adalah mereka yang dinyatakan sebagai tetangga oleh adat dan juga kebiasaan. Ibu ya yang hidup di desa, Masya Allah, rukun tetangganya itu sangat kuat. Makanya ada istilah RT kan. RT itu kan rukun tetangga kalau nggak salah. Ininya apa namanya? Terjemahannya atau singkatan dari RT itu. Jadi dalam satu RT itu mungkin beberapa keluarga yang mana semuanya saling kenal dan semuanya juga saling bahu-membahu. Berbeda lagi mungkin yang berada di apartemen atau di kota atau di tempat-tempat lain yang mana eh, kebiasaan ini tidak disebut dengan tetangga. Sehingga di sini kembali kepada urf, kembali kepada adat dan juga istiadat kebiasaan dari masing-masing daerah. Nah, itu tetangga yang disebut dalam syar'i atau syariat, yang mana kita patut dan wajib untuk memberikan haknya dan menerapkan adab-adab dalam bertetangga. Sebelum kita dan fadilahnya apa? Nyewa rumah gitu misalnya. Kita cuma tinggal selesai gitu aja, nggak perlu lagi beradab, nggak perlu lagi belajar cara tata keramanya dan sejenisnya. Besar sekali terkait dengan hubungan antar manusia yang tadi sudah disebutkan yaitu hablum minan nas. Jadi syariat memberikan hak-hak yang mana hak tersebut harus ditunaikan oleh satu manusia dengan manusia yang lain. Sebagaimana kita memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antar sesama manusia kita juga memiliki kewajiban untuk menunaikannya kepada manusia yang lain. Bahkan dalam urusan bertetangga ini Allah sendiri sampai menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita buka misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 36. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi di sini ada perintah terkait dengan tauhid dan menjauhi syirik, perintah yang sangat agung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah-perintah yang lain, di antaranya adalah agar berbakti kepada orang tua, agar berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan disebutkan secara khusus juga wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita juga harus berbuat baik dengan tetangga, dengan berbagai jenis tetangganya. Ada tetangga yang mana dia adalah karib kerabat, karena terkadang kita hidup ya bertetangga, sebelahnya tetangga kita itu adalah kakak kita sendiri atau adik kita sendiri atau bibi kita sendiri. Kadang kita dalam bertetangga apalagi di desa, biasanya di desa itu rumah-rumah yang berdekatan itu adalah rumah saudara dan karib kerabat kita. Maka ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam beradab, dalam berinteraksi yang baik kepada tetangga itu adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah yang sangat agung. Jadi jangan dikira di sana tidak ada pahalanya. Ya, berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu tetangga, itu semuanya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya demikian, bahkan adab kepada bertetangga, adab kepada tetangga, bertata krama kepada tetangga dengan yang baik merupakan tanda keimanan. Jadi seseorang disebut seorang mukmin yang sejati tidak hanya dia hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah lalu kemudian mengaku saya adalah orang yang beriman, tidak. Tapi imannya harus dibuktikan dengan perilaku. Selain dibuktikan ya dan termasuk keimanan adalah beramal soleh, melakukan perbuatan baik, itu juga harus dibuktikan dengan perilaku dia kepada sesama manusia. Di antaranya adalah berbuat baik kepada tetangga. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, dan ini tidak cukup hanya sebagai tanda keimanan dia, tanda kesempurnaan iman dia,
Apa kata Rasulullah SAW? Buktikan dengan apa? Fal yukrim jarohu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan ini merupakan salah satu bentuk keimanan. Dalam hadis lain, di riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Sehingga adab bertetangga merupakan salah satu bukti bahwasannya kita ini orang yang beriman secara sejati. Urgensi dan pentingnya kita mempelajari terkait dengan adab-adab bertetangga. Yang tadi telah kita sebutkan bahwasannya terkait urusan adab bertetangga ini adalah tanda keimanan. Yang mana seseorang ia merupakan seorang mukmin yang sempurna, seorang mukmin yang sejati tatkala ia mengaplikasikan keimanannya berupa memuliakan tetangganya, ya, memuliakan tetangganya. Dan ini merupakan salah satu bukti, salah satu ciri seorang mukmin yang sempurna, seorang mukmin yang sejati, yang mana imannya terpancar lewat akhlak dan juga adabnya, lewat akhlak dan adabnya. Selain kepada orang tua, selain kepada saudara, imannya terpancar juga lewat sesama tetangga. Ini tanda keimanan. Selain dari itu, di antara urgensi bagaimana agar kita mempelajari adab-adab bertetangga, dan ini yang paling penting ya, bahwasannya adab bertetangga termasuk penentu masuk surga dan neraka. Dan ini subhanallah, merupakan peringatan yang sangat besar pada kita. Kita lihat, saya ceritakan di sini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia bercerita suatu ketika ya datang seorang laki-laki. Nah, orang laki-laki ini mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW tentang tetangganya. Laki-laki ini bercerita bahwasanya dia punya tetangga wanita, inna fulana yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Wahai Rasulullah, saya ini punya tetangga wanita. Subhanallah, sholatnya, puasanya, sedekahnya itu banyak sekali. Jadi dia itu gak hanya sekedar sholat-sholat wajib, tapi dia juga menunaikan sholat-sholat sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa-puasa sunnah, dia tidak pernah ketinggalan. Jadi subhanallah, ibadah-ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nomor satu, top lah. Jadi ibaratnya sudah wanita yang bisa dibilang solehah. Akan tetapi yang kurang bagi dia, wahai Rasulullah, cuma satu, adabnya. Apa kata dia ini? Jadi dia cerita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ghairu annaha tu'dzi jiranaha bilisaniha." Masalahnya, wahai Rasulullah, ibadahnya bagus, puasanya bagus, sedekah juga bagus, tapi sayangnya, wahai Rasulullah, dia ini mengganggu tetangganya. Dia ini suka mencela tetangganya dengan lisannya. Jadi suka mencela tetangganya, suka membicarakan buruk kepada sesama tetangga. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah tidak banyak komentar, langsung berkata, "Hiya finnar." Wanita itu dia masuk neraka. Subhanallah. Lihat bagaimana ibadah-ibadah yang dia lakukan, ya, sholat yang dia lakukan, kemudian puasa yang dia lakukan, ibadah-ibadah sunnah yang telah dia lakukan, semuanya terhempaskan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat, tatkala ia buruk dalam beradab kepada sesama tetangga, tatkala ia mengganggu, tatkala ia membuat gangguan kepada tetangganya dengan lisannya, dengan omongannya pedas. Dan kita sering kadang dapati tetangga yang omongannya ya kalau bicara nggak pernah bicara yang baik. Bicaranya selalu pedas, nyelekit lah kalau dalam bahasa Jawa mungkin. Dan ini sering kita dapati di antar hubungan sesama tetangga. Dan ini lebih identik dengan mohon maaf para ibu-ibu, para wanita.
Sehingga di sini wahai kaum muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pukulan keras kepada kaum wanita agar berusaha dengan baik menjaga lisannya. Ibadahnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung menyebutkan hiya finnar. Lalu orang ini pun bercerita lagi kepada Rasulullah, qal ya Rasulullah fa inna fulanatan yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqa bil athwar minal aqid. Sebaliknya wahai Rasulullah, ada tetangga saya, fulana, ya, wanita juga. Akan tetapi dia ini puasa ya biasa-biasa aja. Yang kita tahu dia hanya puasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib-wajib saja. Dia tidak kita dengar bahwasanya suka puasa-puasa sunnah, bukan tidak suka, maksudnya jarang kita dengar dia benar-benar kita lihat berpuasa sunnah itu misalnya. Lalu dia sholat juga hanya melaksanakan sholat-sholat yang wajib. Sodakoh juga mungkin yang wajib baginya yaitu berupa zakat. Bahkan dia apabila bersedekah dengan suatu yang sangat remeh dan yang sangat kecil sekali. Tidak seperti fulana yang pertama tadi, wanita tetangga yang satunya tadi. Sedekahnya banyak, bahkan sampai dikenal sebagai orang dermawan, orang yang sangat banyak beribadahnya. Ya, akan tetapi sayangnya dia ini orangnya yang menyakiti tetangga dengan lisannya. Nah, tetangga yang kedua ini ibadahnya tidak terlihat banyak. Ibadahnya terlihat hal yang remeh, hanya wajib-wajib saja bagi kita. Ya, tidak banyak ibadah yang dia lakukan yang terlihat misalnya. Akan tetapi kata laki-laki ini wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia ini tidak mengganggu tetangganya, tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia fil jannah. Nah, wanita yang ini dia berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya adab dalam bertetangga orang dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali lagi bagi para ibu-ibu, bagi para muslimah, bagi para wanita untuk mempelajari tentang adab bertetangga dan berusaha mengamalkannya. Berusaha mengamalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana masih ada banyak lagi di antara urgensi dan fadilah kita belajar adab dalam bertetangga. Di antaranya adalah dicintai Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mencintai orang yang dia berbuat baik kepada tetangganya. Di antaranya juga adalah membawa keberkahan dan menambah umur. Jadi keberkahan di sekitar lingkungan rumah ini apabila kita memiliki tetangga yang baik, maka sekitar lingkungan pun akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menambahkan umur. Karena berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu bentuk silaturahim. Yang selanjutnya diantaranya adalah menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi hamba Allah yang terbaik dengan keimanan yang sempurna. Itu urgensi ya. Setelah kita tahu, maka kita patut mengetahui apa saja petunjuk dan sunnah Nabi dalam bertetangga. Karena perkara bertetangga ini bukan hal yang sepele, bagaimana yang telah disebutkan tadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita petunjuk dan juga sunnah dalam bertetangga. Banyak sekali hadis-hadis yang terdapat terkait dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertetangga. Kita bacakan beberapa saja. Yang pertama, petunjuk pertama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengganggu tetangga dalam bentuk apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Dan bentuk gangguan tentu bermacam-macam. Ada kadang seseorang dia tidak mengganggu, tapi anaknya yang mungkin ya, misalnya yang tinggal di apartemen, biasanya gangguan yang didapatkan adalah apa? Misal tengah malam anaknya berlari-lari di atas loteng
sehingga mengganggu tetangga-tetangga yang ada di bawahnya. Kadang misalnya di antara bentuk gangguan adalah apa? Misal ya, misalnya ini biasanya terjadi di desa-desa misalnya membakar sampah lalu asapnya masuk ke dalam rumah tetangganya. Ada lagi yang mungkin ya misalnya punya hewan ternak tapi dilepas begitu saja lalu kemudian hewannya ini merusak tanaman, membuang kotoran di pekarangan tetangga ya. Ini termasuk bentuk gangguan. Maka kita tidak boleh melakukan dan memberikan gangguan kepada tetangga kita baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk apapun, terutama dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan. Kita harus berusaha menjaga diri kita, menasehati. Dan sunnah ini yang jarang dilakukan oleh keluarga. Bagi kepala keluarga, selain ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan tata cara sholat, wudhu, puasa, dan sejenisnya, diajarkan adab-adab dan bacaan-bacaan, diajarkan juga dengan adab-adab bertetangga, terutama kepada anak-anak nih. Ya punya anak misalnya yang masih di bawah balita atau anak di bawah 10 tahun. Diajarkan, nak jangan sampai mengganggu tetangga, misalnya pada jam siang, jangan kamu bermain-main teriak-teriak, membuang sampah, jangan buang sembarangan, buanglah di tempat sampah sendiri, itu misalnya. Nak, tetangga apabila jangan mengintip di rumah tetangga, ya misalnya jendelanya terbuka, maka kita tidak boleh, harus menjaga kehormatan tetangga, tidak boleh kita eh, mengkhianati kehormatan tetangga gitu misalnya. Dan banyak adab yang bisa kita ajarkan kepada anak terutama terkait dengan tetangga ini. Di hadis lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga. Nah, ini langsung ancaman besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masuk surga siapa yang mana tetangga-tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Jadi kita introspeksi diri, kita lihat apakah tetangga-tetangga kita ini mereka merasa risih dengan keberadaan kita karena kita sering memberikan gangguan kepada mereka. Apabila demikian, maka kita patut waspada dengan ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang mengganggu tetangganya, orang yang tetangganya merasa risih dengan keberadaannya. Ini tidak akan masuk surga. Maka waspada, ya waspada. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah memuliakan dan perhatian kepada tetangga. Jadi kadang kita dengan tetangga mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri, bahkan fenomena ini banyak kita dapati di kota-kota ya, tidak kenal dengan sesama tetangganya, bahkan kadang namanya aja tidak kenal gitu misalnya. Maka ini merupakan hal yang tidak baik ya. Kita harus kenal dengan sesama tetangga kita dan kita harus perhatian kepada mereka. Perhatian dalam bentuk misalnya kita lihat keadaan mereka. Apakah mereka membutuhkan bantuan? Apakah mereka membutuhkan santunan? Apakah mereka begini dan begini? Maka kita patut memberikan perhatian besar kepada tetangga kita. Selain mereka adalah hak sesama muslim, di sana juga ada hak tetangga. Meskipun tetangga tersebut, ya meskipun tetangga tersebut bukan muslim, meskipun tetangga tersebut bukan muslim, tetap dia memiliki hak tetangga. Sebagaimana riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril ya itu selalu memberikan wasiat kepadaku agar perhatian kepada tetangga. Yang saat itu tetangga Nabi Muhammad SAW adalah orang Yahudi di Madinah. Tangga kiri kanan Nabi Muhammad SAW adalah beberapa adalah orang Yahudi. Makanya Rasulullah SAW tatkala istrinya memasak sesuatu, beliau selalu memerintahkan istrinya untuk memberikan kepada tetangganya. Lalu istrinya bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berikan kepada orang Yahudi? Bukankah kepada orang Muslim yang mungkin dia lebih jauh dari rumahnya, yang rumahnya lebih jauh dari rumah kita, itu lebih membutuhkan, dia lebih miskin, lebih membutuhkan daripada orang Yahudi ini. Apa kata Rasulullah SAW? Mazala Jibrilu yusini bil jar.
Jibril itu setiap datang kepadaku selalu berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Ya, jadi meskipun tetangga tersebut bukan orang Muslim, hak dia dalam bertetangga adalah kita berbuat baik kepadanya. Hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga ini akan dijadikan sebagai ahli waris. Ini karena saking besarnya hak tetangga dalam agama Islam. Sehingga meskipun tetangga tersebut bukan seorang Muslim, kita wajib berbuat baik. Maka bayangkan apabila tetangga tersebut adalah seorang Muslim, ya, bagaimana lagi besarnya haknya dia. Maka bayangkan apabila tetangga tersebut adalah karib kerabat Anda, adalah orang terdekat Anda, orang yang benar-benar kenal dengan Anda, maka sangat besar lagi haknya kepada kita. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah menjaga kehormatan tetangga. Kita jangan sampai ya merobek kehormatan tetangga kita dan juga kepercayaan tetangga kita, dan ini merupakan dosa besar dan sangat disayangkan. Mohon maaf, banyak terjadi ya. Kalau kita lihat berita, kalau ibu-ibu melihat berita itu misalnya, karena ini lemahnya iman seorang muslim, ya banyak terjadi perselingkuhan antar tetangga. Padahal ini dosa yang sangat-sangat sangat besar. Bahkan termasuk 10 dosa besar yang menghancurkan seorang, bisa menghancurkan seorang masuk ke dalam neraka. Seorang yang tidak bisa menjaga kehormatan tetangganya. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, mata kulu nafiz zina, apa pendapat kalian terkait dengan zina? Para sahabat berkata, haramahullahu wa rasuluhu, fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Zina itu haram wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai hari kiamat zina akan terus haram. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyazniyar rojulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimro'ati jarihi. Seseorang dia berzina dengan 10 wanita, itu dosanya lebih ringan daripada ia berzina dengan wanita atau istri tetangganya. Jadi ini bukan main-main. Oleh karena itu kita harus menjaga kehormatan tetangga. Tidak boleh kita mencari-cari, misalnya mencuri-curi pandang di rumah tetangga sebelah, itu misalnya. Mendengar, berusaha mencuri-curi dengar tentang aib mereka. Berusaha, kadang ada orang yang kepo, ingin mencari-cari tentang permasalahan tetangga sebelahnya. Ini tidak boleh. Kehormatan tetangga harus kita jaga. Harkat dan martabat mereka juga harus kita jaga. Ini amanah. Amanah dari Allah, amanah dari Rasulnya. Oleh karena itu, ya, salah satu adab dalam bertamu itu, ketika kita misalnya mau bertamu dengan seseorang, kita tidak boleh, ya misalnya pintunya ada kebuka dikit, kita tidak boleh langsung melihat di dalam. Kita tidak boleh melihat dari jendela, tidak. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada yang melakukan demikian, colok matanya. Karena ini bisa memperlihatkan aurat misalnya, atau memperlihatkan sesuatu yang tidak layak, sehingga tidak boleh kita membuka-buka atau mencari-cari ya celah untuk melanggar kehormatan dan juga amanah dari tetangga kita. Bahkan Rasulullah SAW di hadis tadi juga menyebutkan la ayyasriqar rajulu min asyrati abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Seseorang dia mencuri dari 10 rumah misalnya. Dan dosa mencuri kan sudah tahu sendiri, dosanya sangat besar. Itu lebih ringan pahalanya daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kehormatan tetangga kita itu sangat dijaga ketat oleh syariat Islam. Akan tapi sayang kadang orang tidak menghormati, ya, tidak menghormati dan menjaga amanah yang diberikan oleh syariat ini, menganggap tetangganya bahkan saling bermusuhan, atau bahkan naudzubillahi min dzalik banyak terjadi perselingkuhan antar sesama tetangga, sehingga banyak terjadi perselisihan dan sejenisnya. Sungguh ini merupakan perbuatan dosa besar.
Sehingga pelajaran tentang adab bertetangga ini pelajarannya sangat penting bagi setiap keluarga, agar setiap keluarga tahu apa saja hak-hak dan kewajibannya. Toib, yang selanjutnya, yaitu memberi hadiah, makanan dan oleh-oleh. Nah, ini kepada para akhwat ya. Misal lagi piknik misalnya, lagi piknik dan kita tidak bisa mengajak tetangga kita, maka tentu ketika kita piknik kita lihat kalau bisa sepulang dari piknik bawa oleh-oleh. Saya kadang heran kebanyakan orang ketika dia misalnya lagi safar perjalanan jauh, tapi tidak beli apa-apa. Ya, dianggapnya saya nggak perlu beli apa-apa karena di rumah nggak ada saudara. Tidak, tapi Anda punya tetangga, yang mana tetangga itu ibaratnya adalah saudara kita di perantauan. Maka kita belikan untuk tetangga kita. Misalnya ibu bapak lagi diberi apa rizki oleh Allah Subhanahu wa taala haji ataupun umroh. Maka salah satu hak tetangga adalah diberikan oleh-oleh. Ya, diberikan oleh-oleh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan wasiat kepada para kaum wanita. Ya nisa al-muslimat, wahai para kaum wanita muslimah, la tahkironna jaratun li jaratiha. Jangan meremehkan satu tetangga dengan tetangga wanitanya sama tangga lain walau walau bifirsi syat, walaupun dengan mungkin susu ya ataupun dengan itu tadi semisal susu yang kering ya, suatu yang remeh lah intinya. Jadi belikan tetangga kita oleh-oleh, berikan tetangga kita sesuatu ketika kita pergi dari safar, walaupun hal itu tidak seberapa, akan tetapi itu bisa menimbulkan kebahagiaan di dalam hatinya. Juga misalnya kita memiliki sesuatu yang berlebih ya di rumah, maka kita berikan kepada tetangga kita. Apalagi kalau misal memasak sesuatu. Nah, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita memasak agar melebihkan kuahnya, yang kemudian kita membagi kepada tetangga kita. Mungkin kita beranggapan, Ustadz, tetangga kita sudah makan. Ustadz, tetangga kita adalah orang kaya. Ustadz, tetangga kita adalah orang mampu. Tidak masalah, tetap berikan. Karena memberikan hadiah bisa menimbulkan saling kecintaan. Bisa menghilangkan kecurigaan antar sesama manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini salah satu petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Di antara juga adab dan petunjuk dari Rasulullah SAW adalah mengizinkan tetangga untuk memanfaatkan hak bersama selama tidak ada mafsadah. Contohnya misalnya batas tanah. Jadi kita misal tinggal di rumah yang cukup luas, ada halamannya, lalu di sana ada batas tanahnya. Dan sang tetangga misalnya ingin memanfaatkan batas tanah tersebut untuk sesuatu hajat misalnya. Kita ambil contoh misalnya kan kalau di kampung kadang ada hajatan. Nah, orang kampung biasanya apabila membuat hajatan itu tendanya dipasang pancang tiang dan sejenisnya ya. Itu mungkin membutuhkan tanah yang luas. Maka apabila sang tetangga meminta izin kepada kita untuk memakai batas tanah tersebut, ya misal mau dipasang tiang, maka jangan dilarang. Jangan dilarang. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, la yamna'u jarun jarahu ayyaghriza khosyabatan fi jidarihi. Janganlah tetangga melarang tetangganya lain agar ia ya menancapkan tiang atau menancapkan kayu di jidarihi, di temboknya. Jadi selama tidak ada mafsadah di dalam pemanfaatan batas tanah tersebut atau hal-hal yang bersifat bersama, ya hak bersama, selama tidak ada mafsadah, maka kita tidak boleh melarangnya. Kita tidak boleh melarangnya. Contoh ada hal yang mafsadah yaitu misalnya di batas tanah, misalnya di batas tanah kita sang tetangga izin mau menanam pohon mangga. Selama di sini Anda ridho,
dan juga tidak ada mafsadah. Misal Anda merasa dirugikan misalnya dengan daunnya berguguran di wilayah Anda, maka ini baru kita bisa melarang. Akan tetapi apabila tidak ada mafsadahnya, maka kita tidak boleh melarangnya. Contoh hal-hal lain yang bisa dibilang sama ya. Contoh misalnya ini plafon itu misalnya yang ada di atap, atau kalau nggak gitu saluran air yang ada di bawah, yang mana saluran air itu biasanya adalah hak bersama, maka kita tidak boleh melarang tetangga kita untuk menggunakannya selama tidak ada mafsadah. Adab yang juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan tetangga yang terdekat. Jadi ini patut diperhatikan wahai kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tetangga terdekat kita itu bimanzilah, atau mereka ibarat saudara kita sendiri yang terdekat. Tatkala kita sakit, tatkala kita membutuhkan bantuan, maka yang pertama kali tahu, yang pertama kali akan membantu adalah mereka yang terdekat dengan kita, sehingga merekalah yang paling berhak untuk menerima, ya, menerima perlakuan baik dari kita. Hal ini ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya ini punya dua tetangga. Maka kepada siapa aku utamakan untuk memberi hadiah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ila aqrabihima minki baba." Kamu lihat siapa yang paling dekat dari keduanya dengan pintumu. Jadi tetangga yang paling dekat yang mana, maka tetangga itu yang lebih berhak untuk diberikan hadiah. Nah, kadang seorang tetangga, kadang kita ya melihat tetangga sebelah, Ustadz, tetangga sebelah dia nggak pernah ngasih hadiah ke saya, ngapain saya kasih hadiah ke dia? Lebih baik saya kasih hadiah ke tetangga yang agak jauh sana, dia perhatian sama saya. Tidak. Ya, utamakan mereka yang ada di dekat dengan kita. Meskipun kita dalam memberikan hadiah, ya dia tidak memberikan imbalan yang serupa. Kita dalam memberikan hadiah kepada tetangga itu tidak mengharapkan balasan. Jadi jangan dikira bahwasanya memberikan sesuatu kepada tetangga nanti kemudian didapatkan balasannya. Tidak. Saya memberikan apa oleh-oleh keripik itu misalnya, berharap nanti dia pergi dia bawa keripik lagi. Tidak demikian. Tapi kita mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ibadah. Ya, ini adalah ibadah. Dan ibadah kita tidak meminta kepada manusia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga petunjuk Rasulullah SAW adalah utamakan tetangga yang terdekat dengan kita. Bisa jadi nanti tetangga yang terdekat dengan kita meskipun sebelumnya adalah bermusuhan, tatkala kita beri hadiah, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuka hatinya sehingga dia menjadi tetangga yang baik. Ya, menjadi tangga yang baik. Toyib, di antara hal yang juga merupakan adab dalam bertetangga, meminjamkan dan memberikan yang dibutuhkan. Dan ini salah satu juga yang penting bagi para kaum muslimat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dilarang untuk menolak, ya, seseorang yang ingin meminjamkan barang dari kita selama kita mampu, dalam surat Al-Maun. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, yaitu mereka yang tidak mau meminjamkan barang-barang kepada orang lain, meminjamkan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, padahal barang itu apabila dipinjam tidak rusak. Dan kadang kita nemui tetangga kayak gini, tetangga yang pelit, ya, tetangga yang pelit. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di hari kiamat kelak, tetangga-tetangga kita apabila kita bersikap pelit kepada mereka akan menuntut kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min jarin muta'alliqun bijari yaumal qiyamah." Sangat banyak nanti di hari kiamat para tetangga akan menuntut tetangganya dia. Jadi banyak orang yang nanti akan menuntut tetangganya di hari kiamat.
yaqulu ya Rabb hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Wahai Allah, wahai Rabb, orang ini, saya menuntut orang ini karena dia dulu di dunia, dia itu selalu menutup pintunya. Ketika saya butuh sesuatu, dia menutup pintunya. Ia tidak mau memberikannya, padahal mungkin hal yang sepele. Ya, famana ma'rufahu, ia ia menghalangi kebaikannya dariku. Ya, jadi di sini wahai kaum muslimat, wahai para ummahat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tetangga kita berusaha, meskipun tetangga kita sering meminjam pada kita sesuatu selama hal tersebut tidak bermudarat kepada kita, maka insya Allah itu merupakan pintu kebaikan bagi kita. Ya, merupakan salah satu bentuk sodakoh yang sangat besar. Yang tentunya kita ingatkan kepada tetangga kita, misal pinjam pisau, itu misalnya. Kita ingatkan, wahai Bu Aminah gitu misalnya, kemarin Ibu pinjam pisau ya, tolong dikembalikan ya, gitu misalnya. Atau bahkan di antara disebutkan para ulama, ini bahkan disebutkan oleh para ulama, salah satu hak tetangga juga apabila tetangga ada yang pinjam uang gitu misalnya dan sangat membutuhkan, maka kewajiban bagi kita adalah meminjaminya selama dengan kebaikan. Ya, selama dalam kebaikan. Yang tentunya ini ada syarat-syaratnya yang nanti juga dikembalikan dan sejenisnya. Maka di sini wahai kaum muslimat pentingnya kita perhatian kepada tetangga. Saya persingkat, eh, yang selanjutnya adalah selalu berusaha menginginkan kebaikan untuk tetangga dan kebaikan terbesar ya selain berupa mungkin suatu yang materi, mengucapkan atau hal yang non materi misalnya mengucapkan salam, mendoakan dan sejenisnya. Menginginkan kebaikan adalah mengajak tetangga kita dalam hal yang baik. Jadi misalnya kita tidak hanya memberikan sesuatu kepada tetangga, tapi kita juga memberikan nasihat kepada tetangga. Misal kita akan berangkat ke kajian, ajak tetangga juga. Jadi jangan lupakan tetangga kita, karena itu suatu yang baik. Ajak karib kerabat, juga ajak tetangga-tetangga kita. Ya, misal tetangga di sebelah, di sana ada kajian misalnya. Kan apalagi zaman sekarang tinggal WhatsApp. Atau lagi pas ngobrol, ngerumpi misalnya, di teras rumah, kita kabari tangga kita dengan yang baik. Bu, tadi ada info akan ada kajian di masjid ini, pembahasannya bagus tentang ini, yuk ikut gitu misalnya. Nah ini merupakan salah satu adab sesama tetangga, yaitu menginginkan kebaikan kepada tetangga yang lain. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya atau untuk tetangganya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Sehingga kita berharap kebaikan selain bagi diri kita juga kepada tetangga kita. Dan kebaikan terbesar adalah dengan memberikan mereka arahan dan juga nasihat mengajak mereka kepada kebaikan. Yang terakhir, dan ini yang terakhir, adalah jangan sampai tetangga kelaparan. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan banyak fenomena di zaman sekarang yang mana seseorang ia tidak kenal dengan tetangganya dan tidak tahu dengan keadaan tetangganya hingga akhirnya mereka tidak perhatian dan tidak tahu eh, tidak tahu tentang keadaan tetangganya. Ya, tidak tahu keadaan tetangganya padahal tetangganya sedang membutuhkan. Yang menjadi kewajiban pertama seseorang muslim ketika melihat saudaranya, terutama tetangganya sedang kelaparan, dia wajib memberikan makan. Oleh karena itu, di sini ada peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i ila janbihi." Perhatikan hadis ini. Ini ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah seorang mukmin, bukanlah seorang yang beriman yang mana dia dengan kenyang makan, subhanallah, makan berbagai macam makanan sampai keluar misalnya jajan sana sini, ya, makan via ojol dan sejenisnya, berbagai macam makanan dia makan, akan tetapi tetangganya sendiri kelaparan.
tetangganya sendiri tidak bisa mendapatkan apa yang dia makan, tetangganya tidak punya makanan, ya, tetangga sebelahnya atau tetangga yang merupakan bisa dibilang tetangga bagi dia, ia kelaparan, maka orang ini bukanlah orang yang beriman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dikomentari oleh para ulama, sebagaimana dikomentari oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, wa fil hadis dalilun wadihun ala annahu yahrumu alal jaril ghaniyyi ayyada'a jiranahu ja'in. Hadis ini ada dalil yang sangat jelas bahwasanya diharamkan, hukumnya haram ketika ada seorang tetangga yang memiliki kecukupan, ia membiarkan tetangga sebelahnya kelaparan. Ya, jadi kita lihat di zaman kita sekarang, ketika Anda makan, maka ingatlah tetangga Anda. Ya, telepon misalnya, di WA misalnya, Bu, sudah masak belum hari ini? Misalnya dia bicara, maaf, Ukti, saya belum apa namanya, saya belum masak apa-apa sudah 3 hari ini, suami belum gajian, misalnya tidak ada beras di rumah. Maka kewajiban bagi kita sebagai tetangga adalah perhatian kepada mereka dengan memberikan sedikit dari kelebihan kita. Ya, jadi haram bagi kita untuk menelantarkan tetangga kita. Tapi sayang sekali banyak sekali kita lihat fenomena yang demikian. Sampai-sampai kita lihat sekeluarga mungkin tidak makan selama seminggu. Ia jual apapun yang ada di dalam rumahnya sementara tetangganya acuh tak acuh. Ia sampai meminta-minta kepada orang yang lain. Ya misalnya meminta di jalanan, ya. Padahal tetangganya adalah tetangga orang yang kaya. Tetangganya lebih milih bersedekah kepada orang yang jauh misalnya, selama akan tetapi orang yang di sekitarnya tidak diperhatikan, ya. Dan kita dapati fenomena seperti ini banyak sekali. Orang lebih milih bersedekah, misalnya bersedekah di tempat lain, bahkan ya mohon maaf, sedekahnya dipublis lagi, bahkan sedekahnya dibuat konten dan sejenisnya, ya, akan tetapi tetangganya sendiri yang ada di sebelah rumahnya kelaparan, tidak mendapatkan kelebihan harta darinya, maka ini hukumnya haram. Fayajibu alaihi ayyuqaddima ilaihim ma yadfa'una bihil ju', maka wajib baginya untuk memberikan kepada tetangganya agar ia tidak kelaparan lagi. Wa kadzalika ma yaktasuna bihi in kanu urah, juga memberikan pakaian agar mereka tidak telanjang. Sehingga ini kewajiban sesama tetangga untuk memperhatikan tetangga yang lainnya. Di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, ma nabi man bata sya'ban wa jaruhu ja'i ila janbihi wa huwa ya'lam. Ini lebih ini lagi lebih tegas lagi. Tidak beriman kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala seseorang dia tidur dalam keadaan kenyang, perutnya kenyang sampai kekenyangan nggak bisa nafas, lalu kemudian ternyata tetangganya kelaparan, tetangga sebelahnya kelaparan dan ia tahu, ya, dan ia tahu bahwasanya tetangganya membutuhkan tapi ia diam saja, maka ini bukan disebut sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada para umatnya, seperti wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak, ya, memasak sesuatu yang berkuah ataupun tidak, maka perbanyak kuahnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Ustadz, ana misalnya hanya masak 1 ekor ayam, yang ini mungkin cukup untuk keluargaku saja, maka tetap perbanyak. Kita berusaha untuk memberikan kepada tetangga kita. Karena dengan kita berusaha memberikan kepada tetangga kita, itu akan menjadi berkah, ya, menjadi banyak. Yang tadinya mungkin 1 ekor ayam, yang benar-benar kalau kita hitung, itu cukup untuk keluarga kita. Tatkala mungkin kita tambahkan air, tambahkan bumbu sedikit, lalu 1 potong, 2 potong, kita bagikan untuk tetangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan keberkahan di masakan Anda ini, ya, masakan ibu-ibu dan juga masakan para ummahat, ya, bisa cukup untuk 2 keluarga. Inilah keberkahannya ketika kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan kisah-kisah kayak gini banyak di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mungkin akan kita ceritakan di lain waktu.
Sampai di sini kajian kita, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang bagaimana menghadapi tetangga yang buruk dan juga eh, 6 pedoman hidup bertetangga, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Toyib. Baik, ada banyak pertanyaan masuk, tapi pertanyaan masuk kebanyakan terkait dengan kajian pembahasan selanjutnya ya, yaitu bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang buruk atau tetangga yang jelek, yang tidak sesuai dengan kita misalnya. Insya Allah ini akan kita jawab di pertemuan selanjutnya. Al-muhim, wahai kaum muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para ummahat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam urusan ada bertetangga ini perhatian Islam sangat besar dan sangat diharapkan hal ini juga dijadikan perhatian besar dari setiap keluarga. Jadi kalau bisa ya setelah kajian misalnya bilang kepada suami agar misalnya mengkaji beberapa kitab, membeli beberapa kitab yang terkait dengan adab bertetangga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat tadi di banyak hadis dan itu tidak saya bacakan semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bagi orang yang tidak baik dalam bertetangga, maka dia terancam pertama adalah diantaranya dia hilang imannya, ya tidak sempurna imannya. Yang kedua adalah terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, zakat, puasa, segala sesuatu kita lakukan. Kita puasa sunnah dan sejenisnya. Akan tetapi semua itu nanti ketika di hari kiamat kita datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah yang segitu banyaknya, mungkin sebesar gunung, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan itu terhempas hanya karena perbuatan buruk kita kepada sesama manusia, yang diantaranya adalah tetangga. Dan tadi sudah saya ceritakan hadis dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana seorang wanita ia beribadah di zaman Nabi Muhammad SAW dengan ibadah yang sangat banyak, sampai banyak orang pun memuji ibadahnya. Akan tetapi dia suka menyakiti tetangga hanya dengan lisannya, omongannya pedas. Maka kata Rasulullah SAW, hiya finnar. Sebaliknya, ada satu orang wanita yang mana ibadahnya tidak dikenal banyak, tapi dia menjaga lisannya. Dia tidak menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hiya fil jannah. Maka di sini ada dua pilihan bagi kita, ya, bagi Anda wahai para muslimah. Apakah Anda mau menjadi seorang muslimah yang dicap oleh Rasulullah SAW, hiya finnar, dia adalah wanita yang berada di neraka karena dia buruk dalam bermuamalah kepada tetangganya, atau Anda mau dicap sebagai wanita yang dicap oleh Rasulullah SAW, hiya fil jannah. Dan perhatikan, ini wanita di zaman Nabi Muhammad SAW, maka apalagi di zaman kita sekarang ini yang jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita semua, terutama wanita, berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita, semoga ini bisa memberikan kita manfaat. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.